Bismillahirrahmanirrahim. Jadi banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah di dalam Al-Qur'an agar orang-orang beriman ini betul-betul dia bisa berlaku adil. Dan orang yang adil itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adil itu apa sih? Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Itu adil. Lawannya dolim, ya. Jadi lawannya adil ini adalah dolim, ya. Jadi dolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang tidak berhak, ya. Nah, itu lawan daripada adil, ya. Dolim, ya. Nah, dolim itu nanti dibagi para ulama, ya. Dolim, kedoliman kepada Allah, ya, kemudian kedoliman kepada sesama manusia, ya, kepada makhluk, ya, termasuk juga kedoliman terhadap diri sendiri, ya. Nah, itu nanti dibahas, ya, oleh para ulama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu tidak mesti sama, Pak, ya. Adil itu tidak mesti sama. Panjenengan punya anak yang satu TK, yang satu kuliah kedokteran. Sanggune jangan sama 5.000, tidak adil malah, ya. Bukan pada tempatnya. Kalau anak kuliah kedokteran sanggune 5.000, harus lebih banyak. Karena apa? Kebutuhannya lebih banyak, ya, seperti itu. Jadi adil itu tidak mesti sama, menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Makanya setiap orang kafir atau musyrik itu pasti dicap oleh Allah SWT dolim. Kenapa? Karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Nah, adil tadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, orang-orang yang berlaku adil ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini nanti akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar, ya. Yaitu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, mereka itu akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Rasulullah bersabda, innal muqsitina indallahi ala manabira min nurin an yaminir rahmani azza wajal, ya. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar cahaya di sebelah kanan yang maha pengasih. Di sebelah kanan Ar-Rahman, an yaminir rahmani azza wajal, ya. Jadi kata Nabi, orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar cahaya di sebelah kanan yang maha pengasih, ya. Adil yang bagaimana? Yaitu orang yang adil dalam hukum. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim, dan keluarga mereka, wa mawalu, dan dia tidak menyimpang, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, ya. Adil dalam hukum, adil dalam keluarga mereka, dan dia tidak menyimpang, tidak berlaku dolim, ya. Seperti itu. Itu yang pertama, ya. Jadi mereka akan mendapatkan tempat yang mulia, kata Rasulullah SAW, di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sisi Allah yang maha rahman, ya. Jadi kita harus adil tiga, Pak. Adil dalam hukum, adil terhadap keluarga, dan tidak menyimpang, ya. Kemudian yang kedua, mereka itu nanti akan mendapatkan naungan Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di situ kan disebutkan al-imamu adil, ya. Jadi imam yang adil, seorang pemimpin yang adil, ya. Jadi ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat mereka akan mendapatkan naungan Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil, ya. Dan disebutkan diantaranya juga seorang pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya terikat dengan masjid, terkait dengan masjid, ya. Orang yang saling mencintai karena Allah, dia bertemu dan berpisah karena Allah.
Termasuk juga orang yang bersedekah apa? Sembunyi-sembunyi. Tangan kanan memberikan, tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Termasuk orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesunyian, kemudian dia menangis ya karena takut kepada Allah. Dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada juga seorang laki-laki yang diajak untuk apa? Berzina ya dengan wanita yang cantik, kaya ya, pokoknya punya kedudukan, tapi dia mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah ya. Itu seperti Nabi Yusuf ya, tidak mau dia, takut karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di situ apa disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang akan mendapat naungan Allah pertama adalah pemimpin yang adil ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga Rasulullah SAW menyebutkan orang yang adil ini, ya adil itu akan membawa dia ini pada keselamatan ya. Pokoknya orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, dia akan selamat ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, salah satun munjiat, ada 3 perkara yang menyelamatkan ya. Ada 3 perkara yang menyelamatkan. Yang pertama adalah al-adlu fir ridha wal ghadab, yaitu adil dalam keadaan ridho dan marah ya. Jadi saat dalam keadaan ridho dia adil, dalam keadaan marah pun dia juga berlaku adil ya. Kemudian wa khasyatullah fis sirri wal alaniyah, yaitu takut kepada Allah di waktu tersembunyi dan terang-terangan. Yang ketiga wal qasdu fil ghina wal faqri, bersikap sederhana saat kaya maupun fakir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini 3 hal ini menyelamatkan. Adil dalam keadaan ridho dan marah, takut pada Allah di waktu sunyi, tersembunyi dan terang-terangan, dan bersikap sederhana saat kaya maupun miskin. Dalam keadaan kaya maupun fakir ya, sederhana ya, seperti itu. Nah, ini disebutkan takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah saat terang-terangan itu gampang, Pak. Kalau kita bersama-sama gini kan, mau berbuat maksiat itu kan masih sungkan ya, Pak ya. Malu. Tapi saat sendirian, tersembunyi, tidak ada siapa-siapa yang lihat ya. Kalau takut kepada Allah saat ramai, saat sembunyi, saat sendiri, sepi, maka dia selamat ya. Termasuk apa? Termasuk bersikap sederhana saat kaya maupun fakir ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itu diantara 3 keutamaan orang yang berlaku adil. Yang pertama kata Rasulullah, dia berada di atas mimbar cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman. Yang kedua, dia akan mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang ketiga, dia akan selamat ya. Jadi selamat kalau dia berlaku adil dalam keadaan ridho tadi itu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lawannya ya, lawannya adil ini adalah apa? Zolim ya. Zolim ya. Zolim ini ada 3 ya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kezoliman itu ada 3 macam. Kezoliman yang mana Allah tidak akan mengampuninya. Ada kezoliman yang tidak akan diampuni sama Allah selama-lamanya. Yang kedua, kezoliman yang Allah akan mengampuninya. Dan yang ketiga adalah kezoliman yang Allah tidak akan membiarkannya. Adapun kezoliman yang tidak akan diampuninya, maka ia adalah syirik. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat 13. Kezaliman yang diampuninya adalah kezaliman para hamba atas diri mereka sendiri ya, di dalam masalah antara mereka dengan Robnya. Zalim pada dirinya sendiri, tidak mengambil harta orang lain, tidak merugikan orang lain. Dia zalim kepada dirinya sendiri ya.
Dan yang ketiga adalah kata Rasulullah SAW, sedangkan kedzaliman yang tidak Allah biarkan adalah kedzaliman hamba terhadap sebagian mereka. Maksudnya terhadap sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengurusi kezaliman mereka, sebagian mereka untuk kemaslahatan sebagian yang lainnya, ya. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya. Oleh Abu Dawud, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan apa? Kedzaliman itu ada 3. Kedzaliman yang Allah tidak akan mengampuni, kedzaliman yang Allah akan mengampuni, dan kedzaliman yang Allah tidak akan membiarkannya. Yang tidak diampuni oleh Allah adalah syirik. Ya. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tetapi Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Kedzaliman yang kedua yang akan diampuni oleh Allah itu kesalahan hamba dengan Robnya saja. Misalkan ya, seseorang dia minum khamr, dia beli pakai uangnya sendiri, dia bekerja halal, ya toh. Kemudian dia beli khamr, dia beli sendiri, dia minum sendiri, tidak merugikan orang lain. Dia maksiat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kedzaliman yang akan diampuni oleh Allah. Ya, gampang. Kalau sama Allah tuh kan Allah Maha Pengampun, ya, Maha Pengampun, Maha Penyayang, gampang kalau sama Allah. Yang kedua, yang ketiga adalah kedzaliman antara sesama manusia. Ini kedzaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Nanti pasti akan diadili, ya. Kedzaliman antara sesama manusia, ya. Makanya kalau urusan dengan manusia itu berat memang. Kalau urusan sama Allah gampang. Tinggal istighfar, ya Allah, ampunilah aku bertobat kepadamu ya Allah, selesai. Ya. Kalau sama manusia itu harus diselesaikan. Bayangkan Nabi mengatakan apa? Orang yang mati syahid itu seluruh dosanya diampuni oleh Allah SWT, kecuali satu, apa? Hutang. Iya kan? Semua dosa-dosanya diampuni kecuali hutang, karena hutang ini urusannya dengan manusia. Nanti sampai ada apa? Istilahnya itu apa istilahnya? Ya diselesaikan, ya, diselesaikan sama mereka, ya.